Voila, akhirnya selesai. Bagian yang paling melelahkan saat pindah rumah adalah harus menata kembali koleksi berkenku. Tapi paling tidak ruang gantiku lebih besar dari yang sebelumnya, jadi tak apa. Sekarang aku harus memilih baju yang sempurna untuk sekolah besok. Kesan pertama itu sangat penting. Ini baju favoritku saat ini, tapi mari kita tanya pendapat yang lain. Ibu, ayah, gimana? Queen Bee baru SMA Wellston akan datang. Adele, di sana kau rupanya. Ini beberapa barang baru. Oh, barang-barang. Aku suka kejutan. Apakah ini? Ibu, bukankah ini untuk para pelayan? Sayangku, rupanya warga yang berada di lingkungan ini sudah jadi target geng perampok berbahaya. Demi keamananmu, sebaiknya kau sederhanakan pakaianmu, paling tidak sampai mereka menangkap pencurinya. Aku tahu ini tak ideal, tapi keamanan utama. Ayo sayang, bukankah kemeja ini cantik? Tidak, tak begitu. Aku tak mau terlihat mati memakai kain lap itu. Orang tuaku mungkin hanya bersikap berlebihan. Kita lihat saja. Rupanya beberapa cewek telah dicuri tas Hermesnya, yang lain gelang Cartier-nya, dan cowok yang hilang Rolex-nya. Tidak. Aku tak akan biarkan penjahat mencuri kesayanganku yang berharga. Pagi berikutnya, aku turun dengan berat hati memakai baju yang sangat membosankan itu. Pakaian itu gatal dan sangat bau. Sayang, ini hanya untuk sementara. Kau malaikat kami satu-satunya dan kami jelas tak sanggup jika sampai terjadi sesuatu padamu. Baiklah, mana sopirku? Aku ingin naik Porsche hari ini. Paling tidak itu masih bisa menyelamatkan kedatanganku yang mewah. Tentu saja tidak. Jika kau lakukan itu, sekalian saja kau gunakan suara untuk menarik perhatian pencuri itu. Kurasa yang terbaik kau naik bus. Naik bus? Sebelum aku bisa protes lagi, ibu menciumku di kening, menangis dan lari dengan histeris. Semoga harimu menyenangkan, sayang. Hebat, sebegitu khawatirnya padaku. Sekarang aku tak punya pilihan kecuali temukan halte bus dimanapun itu. Aku berkeliling di sekitar tikungan saat tiba-tiba ada teriakan memekakan telinga dari belakangku. Pencuri, awas! Aku berputar melihat ada laki-laki berlari ke arahku, jadi aku segera melesat pergi. Tapi segera aku merasakan pencuri itu menggapaiku. Ketakutan, aku berjongkok dan mengangkat tasku. Ini, ambillah, jangan sakiti aku. Tapi tak ada jawaban. Aku mengintip ke atas dan melihat pria itu ada di depanku dan sedang menahan penjahat. Ternyata bukan dia pencurinya, dan pencuri yang sesungguhnya tak sedang mengejarku. Ups, memalukan. Ayo kita pergi saja secepatnya. Tapi aku akhirnya menabrak sebuah mobil yang mentereng. Apa kau tak apa? Bukankah ini cowok yang baru saja menangkap pencuri itu? Aku mematung. Dia sangat tampan. Aku hendak menjawab saat mobil itu terbuka dan ada pria kaya yang pemarah ini segera mendatangiku. Apa kau buta? Kau menggaris mobilku. Ayo bayar. Biarkan dia sendiri, Bernie. Dia tampan dan baik. Sungguh berbeda dengan si Bernie yang arogan itu. Ternyata dia dipanggil Roy, dan kami semua satu sekolah. Lebih baik lagi, Roy menawarkan mengantarku ke sana dengan mobil mewahnya. Sungguh disayangkan aku bertemu cowok keren ini dengan terlihat berantakan. Andai dia tahu asliku, dia akan sangat jatuh hati padaku. Kami cocok satu sama lain. Kami bahkan punya mobil yang serasi. Kami sampai di sekolah mendapati para fangirl menunggu untuk menyapa Roy. Masuk akal, dia tampan dan sangat kaya. Apa yang tidak disuka? Roy memberitahu aku baru di sini, tapi sepertinya mereka tak senang melihatku. Roy, kau baik sekali membantu mereka yang kurang beruntung. Rakyat jelata ini. Andai saja mereka tahu aku yang sesungguhnya. Untuk buktikan ke Roy kalau aku jauh lebih baik dari cewek lainnya, hari berikutnya, kuselipkan baju desainer ke sekolah untuk berganti. Saat aku melihat Roy, aku segera mendekat untuk memukaunya. Tapi Maya si fangirl menyebalkan itu kembali menyela kami. Usaha bagus anak baru, tapi baju tiruanmu tidak akan membuat siapapun terkesan. Kau sebaiknya tak menilai seseorang dari pakaian mereka. Kau baik sekali, Roy. Tapi kami berdua tahu kalau hanya cewek channel sepertiku yang akan cocok untukmu. Semua orang mulai ribut, tapi Roy hanya mengusir mereka pergi. Terima kasih berkat para peniru itu, aku kehilangan kesempatanku dengannya. Setelah kelas, aku ganti pakaian lagi ke baju biasa membosankan milikku bersiap pulang naik bus. Kainora, apa ini? Tiba-tiba, Roy lewat. Kemeja yang imut, kurasa ini lebih cocok denganmu. Tak ada salahnya berdandan sederhana. Itu menonjolkan kecantikan alami dengan lebih baik. Wah, sepertinya Roy bukanlah orang yang suka pamer. Sungguh suatu berkat terselubung pura-pura menjadi miskin ini. Roy jelas lebih menyukaiku begini, jadi aku sebaiknya meneruskannya. Pernah aku dorong sepeda hingga ujung jalan dan menunggu Roy lewat agar aku bisa beralasan kalau itu rusak dan minta tumpangan. Itu jelas bukan karena aku tak tahu caranya naik sepeda. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus menempel ke Roy. Ku bilang padanya aku belum kenal siapapun di sekolah, atau apa saja yang bisa jadi alasan membuatnya mengajakku ke kantin. Tapi lihatlah makanan itu. Sungguh, apa kita seharusnya makan ini? Oh, kita biasanya tak pernah makan seperti ini di rumah. Kelihatannya enak. Untungnya, Roy merasa lebih kasihan lagi padaku dan dengan perhatian menjelaskan menunya. Hari berikutnya, aku bawa makananku sendiri dengan menu kesukaan Roy, mac and cheese, yang jelas dimasak oleh chefku. Tapi dia tak perlu tahu itu. Dia jelas menikmatinya, tapi kemudian berkomentar, Adele, kau seharusnya tak buang-buang uang dan tenaga untukku seperti itu. Habiskan saja untukmu sendiri.
Meskipun dia kaya, dia sangat peduli terhadap orang lain. Bagaimana mungkin aku tak pernah memikirkan hal-hal seperti ini? Di akhir pekan, aku pergi ke sebuah pasar malam yang disponsori oleh orang tuaku di kota terdekat. Aku berjalan-jalan sendiri dan tiba-tiba melihat wajah yang tidak asing sedang menjual apel karamel bersama beberapa anak kecil. Oh tidak, Roy. Apa yang dia lakukan di sini? Dia tak boleh melihatku dandan seperti ini. Sebelum aku sempat menghindar, matanya langsung tertuju padaku. Roy, halo. Kenapa kau melihatku aneh? Pakaian ini buatan tangan. Dan ibuku mendapat sepatu ini di suatu tempat. Cukup tentangku. Kenapa kau di sini? Oh, aku jadi sukarelawan di panti asuhan. Anak-anak ini, mereka yang menanam apel-apel ini. Oh ya Tuhanku, apa cowok ini bisa lebih manis lagi? Meskipun dia berkecukupan, dia sangat sederhana dan rendah hati. Dan dia ingin membuat perbedaan. Aku harus belajar banyak darinya. Kemudian aku naik bus kembali ke kota dengan Roy. Kami lanjut mengobrol hingga keluar dari bus, tapi kemudian mobil konvertibel ini berhenti di samping kami. Itu Bernie dan Maya. Oh tidak, jangan biarkan dia menyeretmu rendah seperti itu sayang. Mana Rolls Royce-mu? Apa ini? Bukankah ini arsip Chanel? Adele, apa kau? Ya, benar. Ini palsu. Sekarang silakan pergi. Kuraih lengan Roy dan menariknya ke arah berlawanan. Adele, apa kau tak apa mendiskreditkan citra dirimu di depan Bernie seperti itu? Maksudku, dia populer dan kaya. Semua orang ingin membuatnya terkesan. Aku bukan pemanjat sosial macam itu. Dia orang sombong yang suka memerintah. Tak sepertimu. Roy sepertinya tersentuh oleh kata-kataku saat dia mengajakku ke perkebunan anggur dengannya akhir pekan berikutnya. Oke, jadi kukira Roy mengajakku ke sini untuk relaksasi dan udara segar. Aku tak menyangka akan disuruh melakukan beragam tugas. Ini mungkin caranya memberiku tantangan, dan tak mungkin aku akan gagal. Para pekerja di sini adalah imigran dari berbagai negara. Tapi berkat seringnya aku berpergian, aku tahu sedikit bahasa asing. Cukup untuk meminta mereka menunjukkan apa yang harus dilakukan. Dan kebetulan orang tuaku terobsesi dengan anggur klasik. Jadi aku tahu bedanya Chardonnay dari Cabernet Sauvignon. Oh, anggur ini akan menjadi Malbec yang lezat. N'est-ce pas pire? Oh, aku belajar berbagai bahasa dan menonton macam-macam dokumenter untuk meningkatkan keterampilanku. Itu bukan apa-apa. Kemudian Roy perlu perbaiki atap gudang, jadi dia memanjat tangga sementara aku tetap berada di bawah dan memberikan peralatan kepadanya. Tapi tangga itu mulai bergoyang dan dia berteriak kepadaku untuk lompat mundur. Tetapi aku tetap berada di sana dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Apa kau baik-baik saja? Itu berbahaya. Kenapa kau tak menghindar? Aku tak bisa melihatmu terluka dan juga mendapatimu jatuh padaku hanyalah yang kuinginkan. Kami beristirahat di sudut dan itulah saat Roy memberitahuku bahwa dia menyukaiku. Kurasa kau pribadi yang unik, tapi aku tak ingin ada rahasia di antara kita. Aku juga menyukaimu. Dan benar, kita sebaiknya tak menyimpan rahasia. Jadi, aku ingin mengaku. Keluargaku sebenarnya kaya, sangat kaya. Aku minta maaf karena tak memberitahumu lebih awal. Bagaimana denganmu, Roy? Apakah punya rahasia? Sebenarnya orang tuaku yang punya perkebunan ini. Hanya saja para pekerja tak tahu soal ini, jadi tolong jangan beritahu mereka. Roy yang sederhana. Dia yang terbaik. Dia juga sangat pengertian mengenai alasan kenapa aku harus menyembunyikan latar belakangku yang sesungguhnya. Akhirnya pemimpin geng perampokan tertangkap. Semuanya sepertinya kembali normal. Dan ini artinya aku bisa secara publik kembali jadi diriku sendiri lagi. Semua melihatku dengan pandangan yang berbeda. Hanya saja, Roy sama sekali tak terlihat terkesan. Saat aku mengajaknya ke restoran kesukaanku, dia memberitahuku dia tak suka tempat yang penuh sesak itu. Ditambah lagi dia punya banyak pekerjaan di perkebunan. Aku sangat ingin pergi kencan yang layak dengan Roy. Tapi kurasa bersamanya saja sudah cukup. Jadi aku setuju membantunya di perkebunan. Saat kami menunggu supirku menjemput kami, seseorang melompat keluar dari semak-semak dan merampas kalung emasku. Saat ku pegang leherku dengan kaget, Roy melesat mengejarnya dan mencengkram punggungnya. Kuperhatikan perampok itu mengatakan sesuatu ke Roy sebelum kabur. Aku kemudian bertanya kepada Roy soal itu, tapi dia hanya mengangkat bahu. Hari berikutnya di sekolah, ada wanita dengan pakaian compang-camping berlari masuk dan mengatakan bahwa ia harus segera menemukan putranya. Saat melihat Roy, dia segera mendatanginya. Oh, di sini kau rupanya. Kukira terjadi sesuatu padamu. Seseorang bilang kau dalam masalah. Semua orang mulai berceloteh. Roy, kau kan kaya. Kenapa tak kau belikan ibumu pakaian yang bagus? Dia terlihat kebingungan, kemudian bergumam. Aku tak kaya, aku bohong. Apa? Kenapa? Kau selalu bilang uang tak masalah, tapi kau hidup dengan topeng ini? Roy menghindari mataku, menggumamkan maaf lalu mengajak ibunya keluar. Jadi, selama ini aku tak tahu siapa dia sesungguhnya. Merasa terluka dan tertipu, kuteriakan bahwa sudah berakhir di antara kami. Hatiku terbelah dua, ini sungguh mengerikan. Kemudian aku sampai rumah melihat orang tuaku panik. Seseorang telah mengirimi mereka surat ancaman mengatakan aku akan datang saat kalian tak menduganya dan mengambil semua yang aku mau. Orang tuaku takut sesuatu yang buruk akan terjadi padaku. Jadi mereka menyewa bodyguard untuk melindungiku. Dan esoknya seluruh skuad muncul dan yang sangat mengejutkanku di antara mereka ada Roy. Apa yang kau lakukan di sini? Apa ini tipuanmu? Aku membalas iklan itu. Aku tak tahu kalau itu untukmu. Kumohon Adele, aku butuh pekerjaan ini. Aku sungguh membutuhkan uang itu. Aku benci dia bohong padaku, tapi aku tak bisa setega itu. Jadi aku setuju kalau dia bisa jadi bodyguardku.
Selama dia tahu batasannya, ada Roy yang mengikutiku kemana-mana sangat menyebalkan. Jadi saat Bernie muncul dan mengajakku kencan, meskipun tak sungguh suka si brengsek itu, aku pun menyetujuinya. Rasanya menyenangkan berdandan dan dibawa ke restoran berkelas. Dan rasanya bahkan lebih baik melihat betapa marah Roy terlihat. Di perjalananku ke restoran, Roy menghentikanku. Bernie tak seperti yang kau kira. Tolong menjauhlah darinya. Kuanggap kata-katanya sebagai rasa cemburu dan mengabaikannya. Apa yang dikatakannya membuatku semakin bertekad untuk lebih dekat dengan Bernie. Jadi ketika dia menyarankan mengadakan pesta di rumahku untuk ulang tahun ke-16 dan mengundang semua temanku, aku langsung setuju. Pestanya luar biasa. Sudah lama sekali aku tak bersenang-senang dan melupakan sejenak kejadian baru-baru ini barang sebentar. Berkat Bernie. Tunggu dulu sayang, aku sudah siapkan hadiah besar untukmu. Cahaya lampu mati dan aku menunggu, bertanya-tanya apakah itu. Tapi itu agak terlalu lama. Aku memanggil Bernie, tapi tak ada. Aku juga tak dengar dari Roy. Menyadari ada yang salah, ku cari jalan masuk ke rumah dan tiba-tiba dipegang seseorang. Shh, biar ku tunjukkan sesuatu padamu. Dia memanduku ke garasi dan aku melihat Bernie mencoba menyalakan supercar. Di sampingnya ada tas penuh perhiasan berharga. Cepat juga, tapi aku tak kesini sendiri. Ya, tapi timmu sudah diringkus. Kemudian Roy membuka pintu garasi dan para polisi masuk untuk menangkap Bernie. Di luar kulihat beberapa perampok di arah keluar dengan diborgol. Kau lagi, kau bisa belagak sok tinggi dan perkasa sesuka hati, tapi kau tak ada bedanya denganku. Ternyata, bahkan setelah pemimpinnya ditangkap, geng perampok masih hidup dan baik-baik saja. Dan Bernie adalah anggotanya. Dia hanya berpura-pura kaya untuk membodohi korbannya dan memberi info ke geng itu. Mengetahui latar belakangku yang asli, dia yang mencuri kalungku tapi misi itu gagal karena Roy menghentikannya. Sebagai balasan, Bernie membocorkan informasi soal keluarga Roy. Aku seharusnya mengekspos topeng anak orang kayamu itu lebih cepat. Ku biarkan kau lolos beberapa kali karena menghargai persahabatan kita. Tapi kau masih tak biarkan aku sendiri. Sahabat yang keliru memfitnah mencuri saat itu? Saat dia dituntun pergi, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimana dengan surat itu? Kenapa kau lakukan hal bodoh yang tak perlu? Bernie tampak bingung dan bersikeras dia tak punya waktu untuk menulis hal tak penting seperti surat. Itu aku menulisnya. Aku tahu Bernie tak akan berhenti berusaha mencuri darimu dan aku tak ingin kau terluka. Jadi ku kirim surat peringatan ke keluargamu untuk perlindungan. Roy berjalan keluar tapi aku pergi mengejarnya. Bagaimana dengan beberapa tuduhan antara kau dan Bernie? Apa ini alasan kenapa kau harus menjalani kehidupan palsu? Roy menjelaskan dia dan Bernie dulunya bersahabat. Roy selalu miskin sementara keluarga Bernie sedikit lebih baik. Roy tahu kalau Bernie terlibat beberapa pencurian kecil, jadi Roy berusaha menghentikannya. Hanya saja dia membalas dendam dengan menuduh Roy. Meski tak ada bukti spesifik, karena latar belakang keluarganya yang miskin, orang-orang selalu berasumsi dia pelakunya. Jadi saat Roy pindah sekolah, dia putuskan untuk pura-pura kaya, jadi tak akan ada yang menuduhnya lagi. Oh, Royku yang malang. Kenapa menjaga keseimbanganku ini sulit sekali? Aduh, Roy membantuku berdiri dan memeriksa apa aku terluka. Kau tak harus melakukan ini, jalani saja kehidupanmu senyaman sebelumnya. Tidak. Aku ingin lakukan ini. Dengan cara ini aku bisa bersepeda menemuimu kapanpun aku mau. Mobil mentereng atau pakaian mewah tidak mengubah nilaiku sebagai pribadi, tetapi bekerja denganmu terasa menyenangkan. Dan apa kau tahu, meski pakaianmu tak serapi seperti pertama kali kita bertemu, aku masih sangat menyukaimu.